pelan-pelan ya. Nah, kembali lagi ke algoritma yang American Heart Association yang kemarin saya jelasin waktu perkuliahan ya. Jadi untuk step yang harus kita lakukan, pertama, kalau misalnya teman-teman belum dapat ilmunya nih, kalau misalnya nemu pasien nggak sadar, apa yang akan teman-teman lakukan? Pertolongan. Terus ngapain pasiennya? Nadi karotisnya tidak lebih dari 10 detik. Ya, kalau misalnya selama 10 detik nggak ada nadi karotisnya, berarti kita pastikan bahwa nadi pasien tidak ada. Ya, kalau misalnya nadi pasien tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Call for help. Ya, jadi tadi 3A, respon, cek. Nah, dia respon tuh maksudnya udah sekali cek nadi ya, respon sama cek nadi ya. Kalau misalnya nggak ada nadi, baru call for help, meminta bantuan. Nah, satu lagi yang harus teman-teman pahami ketika meminta bantuan. Nanti kan kalau misalnya ada pasien nggak sadar, ini kan banyak orang nih, ya. Kalau meminta bantuan itu jangan, Pak, Bu, tolong minta bantuan, tolong panggilin ambulans atau tolong panggilin tenaga kesehatan atau apapun gitu yang bisa membantu. Nah, kita tunjuk satu orang, karena kalau misalnya kayak gitu orang jadi nggak ngerasa disuruh ya, dia nggak tahu siapa gitu ya. Misalnya ada yang dia beda sendiri penampilannya, kerudungnya saya warnanya terang ya, misalnya ibu yang pakai baju pakai kerudung merah, saya minta tolong panggilin tim untuk membantu. Nah, perihal dia yang nelfon atau dia nyuruh orang lagi terserah, yang penting kita udah nunjuk satu orang buat bertanggung jawab membantu nelfon ya. Nah, kalau udah call for help, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? RJP. Nah, balik lagi kembali berbeda dengan pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik kan kita alurnya ABC ya, airway, breathing, circulation, walaupun dilakukannya bersamaan. Kalau resusitasi jantung paru, kita putar C-nya jadi di depan. Nah, compression atau circulation, airway, baru ke breathing. Ya, jadi kalau nggak sadar, jangan fokus ke breathing sama airway, kita langsung kompresi. Karena kalau nadinya nggak ada, saya jamin otomatis nggak akan ada nafas. Ya, makanya langsung kompresi. Nah, posisi kompresi teman-teman nanti posisinya ada di samping pasien ya. Nah, di sini nanti kan perlu diangkat gini ya. Kan setiap pasien, jadi kita ini menyesuaikan posisi pasien. Kita menyesuaikan ya. Nah, posisi penolong ini sejajar dengan bahu pasien. Ya, bahu pasien. Letak tangan itu ada di mana? Ada yang tahu? Sternum. Sternum kan panjang nih, dari sini ke sini. Letaknya di mana tepatnya? Di bawah mid sternum. Ya, mid sternum. Berarti di sini sternum. Kita ambil tengahnya di mana? Sini misalnya. Kita kira-kira nih pertengahannya di sini. Maka tangan kita ada di bawah mid sternum, bukan di pertengahan sternum ya, tapi di bawah mid sternum. Ya. Nah, sekarang saya minta tangan teman-teman kayak gini semuanya. Kanan di atas. Jangan ikutin saya. Enaknya teman-teman. Nah, dikit. Ya. Jangan nutup gini. Jangan nutup nggak ya. ada kekuatannya kalau nutup gini. Jadi kuda-kudanya ada di kaki ya. Terus posisi tangan harus tegak lurus. Nah, ini tadi di bawah mid sternum, Pak Anggi udah nyimpen sini. Posisi tangannya tegak lurus ya. Posisi kaki agak dibuka. Ya, dengan jangan posisi. terlalu rebel juga. Jadi nanti ketika mijet, tangannya itu tenaganya itu ada di bahu. Enggak kayak gini ya. Enggak gini. Nah, jadi ini harus tetap lurus, nggak boleh berubah ya. Ya, kita coba 30/2 ya, kompresi 30 kali. Nah, ini kalau di boneka ini ada indikatornya. Kalau misalnya warnanya hijau dua-duanya, itu berarti udah tepat ya. Nah, ini nah kayak gitu ya, itu berarti udah tepat dilakukan 30 kali. Jangan lupa sambil dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi ritmenya itu harus berirama ya. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Jadi jangan tek lagi cepat tiba-tiba lambat. Jadi stabil. Tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 2, 3, jangan tuh agak 4 menunjukkan lanulas. Ya. Jadi nggak kayak gitu hitungannya, hitungan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Kalau udah 30 kompresi, apa yang dilakukan? Dua ventilasi. Ventilasi itu diberikan nafas buatan lewat mulut atau bisa lewat hidung. Tapi menurut AHA yang 2020 kemarin saya jelaskan, ketika COVID itu tidak direkomendasikan ya, apalagi sampai mouth to mouth. Ya, itu beresiko. Jadi
Kalau yang AHA 2020 kemarin kalau teman-teman menemukan pasiennya di prehospital dengan orang yang tidak dikenal, maka ventilasi tidak dianjurkan. Fokus hanya ke kompresi. Jadi terus aja kompresi. 30 stop dulu bentar, lanjut lagi 30 stop dulu bentar. Ya, tapi kalau misalnya ada alat, nah kalau misalnya di rumah sakit ada ambu-bag, teman-teman bisa pakai ambu-bag. Ya, jadi ambu-bag ini digunakan di mulut pasien ya, dengan posisi sebelum teman-teman memberikan ini, teman-teman harus memastikan apanya, jalan nafasnya aman ya atau clear. Karena tadi kan CAB berarti circulation, airway, baru breathing ya. Nah, circulation ini bisa kita bersihkan atau bisa kita lihat dengan cara membuka jalan nafas. Ya, kalau misalnya pasiennya tidak beresiko cedera, nggak ada resiko memar di area cervical ya, berarti kita bukanya dengan cara head tilt chin lift. Head tilt chin lift. Ya, jadi head tilt itu dahinya kita angkat ke atas, dagunya kita tarik ke depan. Ya, head tilt chin lift. Kenapa harus head tilt chin lift? Karena ketika posisi kepala pasien ekstensi, maka jalan nafas akan terbuka ya. Jadi kita harus buka kayak gini. Nah, kalau misalnya ternyata ada lidah yang turun ke belakang, ini bisa kita gunakan teknik finger swab. Ya, jadi kita masukin tangannya kayak gini, diputar, baru diambil. Nah, ini kan nggak bisa ya. Jadi saya contohin ke tangan. Ini misalnya mulut pasien nih. Tangan saya yang jempol sama jari tengah, ini bentuknya kayak gini, masuk ke dalam. Terus kita buka. Nah, jadi jempol saya buka rahang atas. Tangan saya yang ini ambil lidah. Ini di mulut ya. Nih, tangannya masuk kayak gini. Masuk, jempolnya ke atasin. Hop. Terus tangan yang ini masuk ambil lidah. Selanjutnya ngambil ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia tersedak bakso ya, misalnya bukan lidah, berarti harus dibantu karena kan terlalu dalam ya. Bisa pakai pinset atau bantu dengan tong petal. Tapi penanganannya akan berbeda kalau pasiennya tersedak. Nanti di prasat selanjutnya ya, manajemen airway saya ajarin gimana caranya bantu pasien yang tersedak. Ya. Oke, paham ya? Jadi udah di clear, misalnya airway-nya udah oke, udah clear, baru kita kasih breathing. Nah, ini dipasang. Ingat tekniknya kalau misalnya megang ambu-bag, CE ya. C-nya tangan di bawah, E-nya di atas. Gini ya. Sambil tetap diangkat ke atas. Kenapa harus tetap diangkat ke atas? Karena biar jalan nafasnya terbuka. Ya. Ini baru kita kasih 1.000, 2.000. Kenapa hitungannya 1.000, 2.000? Karena minimal pemberian ventilasi itu 5 detik. 1.000, 2.000, ya 5 detik. Itu jadi cuman buat patokan kita aja. 1.000, 2.000, ya. Sama kalau mau tumut juga sama. Cuman di dalam hati ngomong 1.000-nya ya. Kasih 5 detik. Dan kalau mau tumut itu bisa dilakukan kalau misalnya pasiennya ternyata orang terdekat teman-teman ya, misalnya adik, amit-amit, mudah-mudahan nggak terjadi ya, orang tua atau kakak, itu nggak apa-apa, langsung aja mau tumut karena kan kalian tahu riwayat kesehatannya seperti apa ya, nggak ada yang ditakutkan misalnya. Nah, tapi ngasih nafas buatannya bukan kayak niupin bakso ya, ya tapi kasih udaranya kayak gini, nah, langsung dikasih ya. Terus ketika memberikan nafas buatan, posisi mata teman-teman ngelihat ke dada pasien, pastikan bahwa udara yang teman-teman kasih itu masuk ke dalam paru-paru pasien. Oke? Ya, jadi 30 banding 2. Ya, selanjutnya kompresi lagi 30, lanjut lagi 2 ventilasi sampai 5 siklus. Ya, sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali selesai baru. Nah, untuk yang siklus kedua itu airway-nya nggak usah ya, karena kan airway-nya udah tadi di awal. Jadi selanjutnya udah tinggal kompresi sama breathing aja. Ya, airway-nya tadi di awal, CAB-nya. Selanjutnya siklus kedua cukup CB, circulation breathing sampai 5 siklus. Kalau sudah selesai, ternyata sudah stabil, bukan stabil ya, udah 5 siklus, baru kita evaluasi. Evaluasinya mulai dari mana teman-teman? Cek lagi nadinya. Kalau nadi karotisnya tidak ada, ulang lagi kompresi 5 siklus ya, diulang lagi kompresinya 5 siklus. Terus kalau misalnya nadinya ada, cek nafasnya ya, nadinya udah ada, cek nafas dengan apa?
Look, listen, and feel. Lihat, dengar, dan rasakan. Ya, jadi kita lihat posisi tangan kita, posisi kepala kayak gini, lihat ke bagian dada, dengar suara nafasnya, dan rasakan ada hembusan nafas atau tidak. Ya. Kalau ternyata di look, listen, and feel nggak ada respon apa-apa dari pasiennya, berarti teman-teman tahu pasiennya nggak ada nafas. Ya, kalau nggak ada nafas berarti fokus di breathing selama berapa menit? 2 menit. 1 menit 10 sampai 12 kali. Karena tadi 5 detik ya. 1 menit kan satu nafas itu 5 detik. Berarti 1 menit 10 sampai 12 kali per menit. Kalau 2 menit berarti kita butuh berapa kali ventilasi? 20 sampai 24 kali per menit ya. Jadi kita fokus hanya di ventilasi. 1, 1000, 2, 1000, 24, 1000. Ya, misalnya udah 24 kali, kita kembali evaluasi. Apa yang dievaluasi? Balik ke nadi lagi ya. Kalau evaluasi semua balik lagi ke nadi. Karena kalau misalnya udah dikasih nafas buatan, taunya nadinya henti lagi, kan kita harus ngulang lagi. Ya, kita evaluasi lagi ke nadi. Oke, dicek nadinya nggak ada lagi ternyata. Harus coba lagi ya. Tapi kalau misalnya dicek ternyata oh nadinya udah ada, berarti kita evaluasi nafasnya. Ya, kalau misalnya nafasnya belum ada, kita ventilasi lagi 2 menit. Kalau nafasnya ada berarti sudah clear ya. Nadi udah ada, nafas sudah ada, baru posisikan pasien recovery ya, atau miring mantap ya. Miring mantapnya bisa ke sebelah kanan ya. Kenapa sebelah kanan direkomendasikan? Karena biar jantungnya tidak tertekan ya. Kalau misalnya sebelah kiri jantungnya tertekan. Tapi ini sesuaikan aja. Kalau misalnya ke kanan tidak memungkinkan, misalnya ada fraktur ya, contohnya pasien fraktur, berarti boleh ke sebelah kiri ya, menyesuaikan aja, nggak harus ke kanan. Nah, terus apa lagi ya? Yang terakhir tadi evaluasi. Oh, satu lagi, gini teman-teman, tipsnya kayak gini. Kalau nggak ada nadi, itu pasti nggak akan ada nafas. Tapi kalau ada nadi, bisa jadi ada nafas, bisa jadi tidak ada nafas. Makanya harus dievaluasi. Kalau nadinya nggak ada, nggak usah cek nafas, pasti nggak akan ada. Tapi kalau nadi ada, cek dulu nafasnya. Siapa tahu nggak ada nafas, ya baru kita kasih breathing. Ya, paham ya? Nah, untuk pasien yang kecelakaan, terus misalnya ada resiko cedera ya di area cervicalnya, maka buka jalan nafasnya teman-teman dari atas. Ini tadi ya, ini nggak boleh dipindah-pindah, harusnya saya yang pindah, cuman nggak boleh lagi peragaan ya. Kalau tadi kan head tilt chin lift ya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien cedera dengan beresiko di cervical ada memar, maka kita buka dengan teknik jaw thrust. Ya. Jadi kita pegang leher, terus kita angkat ke atas. Ya, jadi fiksasi tangan kita di bawah itu ke leher. Dan kalau bisa 2 kerang. Jadi ketika di RJP, kepalanya karena misalnya di lapangan kan nggak ada neck collar ya yang buat leher, maka yang satu fokus megang leher pasien, yang satu RJP. Kalau misalnya nggak dipegang kan RJP ini kepala akan goyang-goyang juga ya pasiennya, jadi berat. Terus RJP itu kan bisa ditolong dengan 2 orang dan 1 orang. Kalau orang dewasa mau 1 orang atau 2 orang, rasionya sama 30 banding 2 ya. Mau 1 orang 30 banding 2, mau 2 orang penolong juga 1 banding 30 banding 2. Cuman bedanya kalau 1 penolong kan tadi agak capek ya, kompresi, respirasi gitu ya, breathing. Kalau 2 penolong, yang satu fokus di kompresi, yang satu fokus di breathing. Nanti kalau udah capek, putar. Nah, yang satu ke breathing, satu ke kompresi. Ya. Nah, yang kedua, sampai di sini untuk orang dewasa. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup dipahami? Pahami ya. Nah, yang kedua di sini ada bayi dan anak. Tadi saya bayi. Ini yang berbeda adalah terkait posisi tangan. Kalau misalnya posisi tangan, cara kompresinya ya, untuk kedalaman dan kecepatan itu sama, 5 sampai 6 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Cuman berbeda kalau pada bayi, cukup kita tekan menggunakan 2 jari. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 ya kalau 1 penolong. Ya, tapi kalau misalnya 2 penolong, kompresinya hanya cukup 15. Ya, kalau 1 penolong 30 banding 2, kalau 2 penolong 15 banding 2. Tetap ventilasinya tetap 2 ya. Cuman kompresinya 15 banding 2. Ya. Itu teknik yang pertama. Yang kedua bisa kayak teman-teman menggendong jempolnya. Ini ya. Itu untuk bayi. Jadi perbedaannya adalah jumlah kompresi sesuai jumlah penolong ya, sama tangan kita ya.
kalau untuk anak-anak itu disesuaikan. Kalau misalnya dia bongsor, badannya besar ya udah anak kecil tapi udah kayak dewasa, berarti kita samakan dengan orang dewasa. Tapi kalau misalnya dia masih usia 2-3 tahun gitu ya, masih kecil, kompresinya menggunakan satu tangan kayak gini. Ya. Terus hitungannya sama kayak bayi. Kalau 2 penolong 15:2, kalau 1 penolong 30:2. Ya. Itu perbedaannya antara bayi dan anak ya. Sama dewasa, bayi, anak dan dewasa. Nah, terus satu lagi, kalau dewasa tadi kan pemberian nafasnya kalau nggak ada alat itu bisa mouth to mouth atau mouth to nose ya, bisa ke mulut atau bisa ke hidung. Ya, kapan kita dilakukan ke hidung? Kalau misalnya di mulut ternyata ada cedera ya, ada darah banyak atau misalnya ada robek, kita kasih nafasnya lewat hidung. Nah, kalaupun ke mulut, hidung pasien harus ditutup ya. Jadi ketika kita ngasih nafas buatan ke pasien, hidung pasien sambil ditutup ya, biar nafasnya bisa maksimal masuk. Kalau ke bayi itu gabungan mouth to nose and mouth ya, mouth to nose and mouth. Jadi mulut kita masuk memenuhi hidung dan mulut bayi ya. Jadi semua nafasnya itu masuk lewat hidung dan masuk lewat mulut biar maksimal ya. Jadi itu perbedaannya. Nah itu ya, paham sampai di sini? Paham. Sekarang saya tanya, RJP kapan dihentikan? Ketika penolong lelah. Responnya bagus. Oke, terus Tugas sudah datang, penolongnya sudah datang. oke ya, jadi kalau misalnya penolongnya lelah 30 menit tidak ada tanda-tanda kehidupan pada pasien, atau ketika pasiennya sadar ya, dan jika ada bantuan sudah datang, maka RJP bisa dihentikan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, ada tambahan Pak? Cukup ya, sok sekarang cobain ya satu-satu.